Jumpa kembali dengan saya, John Simon, dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sahabat yang budiman, jika kita berefleksi dengan menggunakan hasil penelitian bilangan riset tentang spiritualitas kaum muda Kristen di Indonesia, maka rasanya tepat ketika mereka mengatakan bahwa kaum muda bukan pemimpin masa depan, tetapi kaum muda adalah pemimpin gereja masa kini. Pandangan ini beroleh dasar yang cukup kuat ketika kita tempatkan dalam konteks apa yang terjadi di hari ini, di mana kepemimpinan di dalam tubuh organisasi keagamaan seperti gereja masih diperkuat oleh personil-personil yang bisa dikatakan sebagai bagian dari masa lalu atau generasi tua, sehingga posisi dan kedudukan kaum muda seolah mendapat tempat yang tidak terlalu relevan dan tidak menguntungkan bagi kedudukan dan peran-peran yang ingin dimainkan oleh generasi muda. Sahabat yang budiman, saya ingin menempatkan percakapan kita tentang kepemimpinan dalam kepentingan organisasi untuk memberi ruang yang cukup kaya bagi kaum muda untuk berperan lebih banyak di dalam fungsi-fungsi gerejawi dan tugas-tugas keagamaan yang harusnya diberikan porsi yang banyak pada generasi muda. Mengapa? Karena zaman menuntut demikian. Hari ini kita melihat bagaimana tantangan yang disuguhkan oleh konteks kita berupa disrupsi atau gangguan yang ditimbulkan oleh antara lain teknologi yang menimbulkan digitalisasi dan otomasi. Nyatanya hal ini menempatkan kaum muda sebagai aktor utama, penggerak roda jalannya berbagai macam terobosan-terobosan untuk berbagai macam bidang kehidupan. Dan tantangan yang jauh relevan adalah bagaimana juga memberi akses kepada kaum muda untuk ikut memainkan peran dalam tugas-tugas yang ingin dipercayakan kepada mereka. Catatan kritisnya yang bisa kita refleksikan berangkat dari penelitian bilangan riset adalah bahwa penelitian ini juga memberikan catatan yang perlu kita antisipasi, bahwa banyak generasi muda yang kemudian menjadi apatis dan pelan tapi pasti mereka keluar dari komunitas keagamaan yang orang tua mereka sendiri masih menjadi bagian dari keanggotaan dalam organisasi tersebut. Tetapi mereka pelan tapi pasti undur meninggalkan persekutuan-persekutuan dalam organisasi keagamaan seperti gereja. Pertanyaannya, ada apa? Mengapa terjadi demikian? Beberapa hasil penelitian bilangan riset mengatakan bahwa ada dua faktor besar mengapa kaum muda kemudian menjadi generasi yang pelan tapi pasti undur meninggalkan persekutuan gereja. Yang pertama adalah soal keteladanan, bahwa orang tua yang sekian lama memimpin gereja itu tidak memberikan teladan yang baik, dan keteladanan yang makin minus pada generasi tua itu kemudian membuat generasi muda mengalami depresi. Dan salah satu bentuk konkret untuk menyatakan depresi kerohanian mereka adalah meninggalkan persekutuan gereja. Faktor yang kedua adalah generasi muda tidak mendapat tempat di dalam yang namanya kegiatan-kegiatan keagamaan berbasis gerejawi seperti gereja itu sendiri.
Dan banyak kegiatan-kegiatan dan program-program yang dihasilkan oleh organisasi gereja itu tidak relevan dan tidak menyentuh kebutuhan langsung dari kaum muda. Akibatnya, kemudian kaum muda pelan tapi pasti pergi meninggalkan persekutuan gereja. Disinilah teman-teman, para sahabat yang budiman, kita perlu memikirkan secara serius bila kita ingin kembali melihat bahwa gereja adalah persekutuan intergenerasi. Dan salah satu kepentingan kita ketika kita bicara tentang topik kepemimpinan adalah memberi peran, memberi ruang pada kaum muda untuk juga ikut memimpin bagi tugas-tugas dan fungsi-fungsi gereja ke depan. Tantangan dari kaum muda adalah bagaimana membuktikan bila memang gereja ini memberikan kepercayaan kepada Anda, kaum muda. Salah satu pekerjaan rumah dan menjadi tantangan dari kaum muda adalah bagaimana membuktikan bahwa kaum muda juga menjadi orang yang selesai dengan dirinya. Dia tidak lagi mencari popularitas yang berlebihan. Dia juga selesai dengan berbagai macam capaian-capaian. Walaupun mungkin capaian-capaian itu masih dalam proses dan terus dalam usaha untuk membuktikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukannya ke depan. Tetapi tantangan bagi kebersamaan kita adalah bagaimana kaum muda membuktikan bahwa ia punya hal-hal yang bisa diharapkan oleh organisasi ini agar peran-perannya diberi ruang pada yang namanya organisasi seperti gereja. Kepemimpinan kaum muda memang diharapkan. Tetapi salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membuktikan bahwa seorang muda itu juga seorang yang mampu melakukan tugas-tugas dengan pertama-tama ia selesai dengan dirinya. Dia tidak lagi mencari popularitas yang berlebihan. Dan tujuannya cuma satu, ketika waktu dan kesempatan itu ada pada dirinya, ia menjadi seorang yang mampu dan bisa membuktikan bahwa potensinya dapat untuk dipercaya sebagai seorang pemimpin. Salah satu yang perlu dipersiapkan oleh seorang muda adalah bagaimana ia menjadi orang yang mampu selesai dengan dirinya, dengan menempatkan teman sejawatnya sebagai rekan kerja yang bertumbuh bersama, bukan pesaing, apalagi saingan, apalagi ancaman. Dia tidak lagi menempatkan teman sebagai rival. Dan disinilah kolegalitas perlu diperkuat oleh seorang muda yang ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai seorang pemimpin. Tanpa kecerdasan tentang apa yang namanya kolegalitas atau persahabatan, maka seorang muda tidak mungkin dan tidak bisa bahkan dipertanyakan apabila ia nantinya akan mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Buktikan bahwa Anda orang muda, Anda cakap, Anda mampu, dan Anda bisa. Termasuk salah satunya selesai dengan semangat kolegalitas yang menempatkan pertemanan, persahabatan di atas segala-galanya. Tetapi tetap kritis bahwa pertemanan persahabatan itu demi kemajuan dan kebaikan bersama. Bahkan semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian catatan saya yang keempat di seputar pemilihan fungsionaris pemimpin gereja yang akan terjadi pada waktu-waktu ke depan. Dan mari belajar untuk menjadi orang muda yang mampu, orang muda yang cakap, orang muda yang bisa diterima, salah satunya selesai dengan yang namanya kolegalitas. Semangat pertemanan, semangat persaudaraan. Anda teman, kami teman, dan kita sama-sama ingin membangun organisasi gereja yang dipercayakan kepada kita. Demikian catatan saya, kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai Seni Memahami, dan sampai berjumpa kembali.